tahapannya Bapak dan Ibu, dan ini nanti pasti akan dilakukan oleh Bapak Ibu ini ya. Paling tidak ada 5 tahapan gitu ya. Pertama, membuat video aksi nyata, itu pasti. Artinya membuat video aksi nyata ini Bapak Ibu mendokumentasikan semua aktivitas aksi nyata. Video ini bisa mengandung 2 makna ya. Video dalam arti sebenarnya Bapak Ibu merekod video ketika beraktivitas aksi nyata, atau video itu berisi kumpulan foto-foto aktivitas, kemudian diberi deskripsi di bawahnya. Itu juga foto yang dijadikan video gitu ya. Nah, setelah videonya jadi, Bapak Ibu nanti masuk ke tahapan yang kedua, membuat channel YouTube. Setelah channel YouTube-nya jadi, langkah yang ketiga, Bapak Ibu unggah video yang sudah dihasilkan atau yang sudah disusun ke channel YouTube Bapak Ibu. Ya, unggah. Nah, setelah diunggah, sebenarnya kebutuhannya hanya satu Bapak Ibu ya, yaitu linknya saja, link video. Tapi untuk mendapatkan link video itu kan harus mulai dari membuat video, kemudian menguploadnya ke channel YouTube, dibuka videonya, baru bisa mendapatkan link video. Nah, link video ini nanti disematkan di LMS untuk tagihan. Ya, tagihan itu berarti sifatnya wajib. Kemudian nanti akan dibuka oleh fasilitator, disimak, kemudian dinilai. Setelah mendapatkan penilaian dari fasilitator, Bapak Ibu berhak atau wajib mengupload di PMM, ya, di fitur bukti karya. Jadi Bapak Ibu di PMM itu kan ada satu fitur namanya bukti karya. Di situ tempat mengupload aksi nyata, best practice, artefak atau bukti karya terbaik dari Bapak Ibu. Diupload di PMM. Nah, ini kebijakan baru Bapak Ibu ya. Kalau mungkin tahun lalu kita tidak mendapatkan kebijakan guru penggerak harus mengupload di PMM tapi tahun ini Bapak Ibu punya kewajiban selain di-upload di LMS, ya, video itu juga di-upload di bukti karya saya di PMM seperti itu. Ya. Tuh, tapi syaratnya apa? Harus sudah dinilai oleh fasilitator. Itu tahapannya. Nah, kemudian dalam pembuatan video ini fleksibel Bapak Ibu, bisa menggunakan handphone, ya, handphonenya yang kameranya pikselnya yang tinggi ya, agar hasilnya bagus ya Bapak dan Ibu. Kemudian atau menggunakan kamera sekaligus ini yang profesional, hasilnya lebih bagus. Dan silahkan saja ya, jadi HP Android bisa ataupun kamera bisa, semampunya Bapak Ibu, tidak harus seperti yang sudah profesional, tidak perlu ya. Yang penting video itu kalau memang ada obrolan, diskusi atau interaksi antara guru dan murid, suaranya harus masuk. Untuk mendukung suara mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan mikrofon seperti ini gitu ya. Jadi nanti suaranya bisa peka, tambahan mikrofon. Tuh, ini silahkan saja. Atau mungkin saya akan membuat videonya dari kumpulan beberapa foto. Silakan saja gitu. Kumpulan foto, di foto-foto, kemudian nanti diberi keterangan foto itu, deskripsinya diberi, kemudian disusun menjadi satu rangkaian video seperti itu. Itu di foto ya, itu di video ya. Nah, sekarang membuat channel YouTube. Nah, bagi yang sudah mempunyai
channel YouTube ini bisa diabaikan ya. Jadi nanti perbedaannya bagi yang sudah mau ataupun yang belum akan ada tulisan di sini. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya akun channel YouTube, maka di sini nanti tulisannya your channel. Tapi bagi yang belum pernah sama sekali, maka tulisannya create channel. Jadi seperti tadi, tahapannya adalah buka Gmail, masukkan akun. Nah, akun di sini bisa belajar.id maupun akun Google biasa. Itu tidak masalah. Jadi pertanyaan, Pak, saya sudah punya akun YouTube tetapi di Gmail pribadi saya. Apakah boleh saya gunakan? Silahkan, boleh. Ya. Jadi kalau di akun YouTube ini tidak diwajibkan menggunakan akun belajar.id. Akun pribadi boleh dan bisa. Nah, yang harus atau wajib menggunakan belajar.id itu adalah ketika Bapak Ibu mengakses platform Merdeka Mengajar atau PMM, itu wajib menggunakan akun belajar.id seperti itu. Nah, itu ya, ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk ke akun Gmail, maka setelah itu masuk ke website YouTube, youtube.com. Nah, setelah nanti terbuka YouTube-nya, maka perhatikan sebelah kanan atas ada inisial nama Bapak Ibu. Nah, ini ketika diklik, nanti akan muncul ini tulisan your channel, YouTube Studio, switch account. Yang tadi saya sampaikan, bagi yang sudah akunnya sudah mendaftar channel YouTube, maka tulisannya your channel. Tapi bagi yang belum, nanti ada tulisannya create channel. Nah, ini saya terangkan bagi yang belum ya. Nah, nanti klik create channel. Create channel. Nah, setelah di create channel, maka akan ada opsi, ya, opsi pilihan nama. Bapak Ibu bisa menggunakan nama sesuai nama di akun Google atau belajar.id, atau bisa menggunakan nama lain, customize, di custom. Nih. Nah, setelah urutan tadi sudah dituliskan, setelah itu Bapak Ibu memasukkan informasi lainnya yang penting. Ya, kalau sudah punya website atau tadi ya set portofolio tadi bisa dimasukkan di sini. Ini saya sudah punya website nih, walaupun websitenya sederhana. Gitu. Facebook, Twitter, Instagram. Nah, bentar, saya cek dulu ya, maaf. PPT-nya ada yang kurang lengkap. Nah, ini alamat PNM kita itu guru.dikbud.go.id. Saya izin dulu untuk mengganti PPT-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, pilih kategori apakah tentang kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RTP, bahasa ajar atau apa yang banyak. Dan pilih video, kemudian ini sudah, apakah Anda sudah memiliki video ketika ada di akun YouTube? Ini hanya bisa melalui YouTube. Ini yang sudah. Kemudian ini biasanya minta masuk ke akun lagi, ke Google. Nah, ini nanti sudah tercantum di atasnya. Tinggal diedit videonya apa. Oke,
saya ganti PPT-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, ya, baik Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan bahwa untuk akun YouTube ini tidak diharuskan menggunakan akun belajar.id. Bapak Ibu bisa menggunakan, oh saya sudah punya ini di Google pribadi, maka pakai di Google pribadi. Nah, tadi Bapak Ibu pilih yang select customize ya, customize name, agar Bapak Ibu bisa judulnya YouTube itu bisa sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, nanti tulis nama channelnya, namanya ya portofolio siapa, ya, atau channel apa. Ini bebas Bapak Ibu bisa membuat channel. Kemudian jangan lupa klik centang. Saya mengerti ini dicentang. Lalu klik buat, kemudian isi deskripsinya. Channel ini berisi tentang bla 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 bla, seperti itu deskripsi itu. Nah, ini kemudian tadi masukkan akun set Bapak Ibu sudah membuat website, silahkan masukkan di situ linknya. Kemudian unggah video ke channel YouTube. Caranya Bapak dan Ibu klik tanda plus yang ada di kamera ini untuk mengupload ya. Kemudian upload, klik select. Nah, nanti pilih yang select. Setelah diklik ini pilih yang select. Select. Baru kemudian proses upload. Ya. Nah, di sini tulis aja judulnya itu apa gitu. Ya. Judulnya apa, deskripsinya apa. Kemudian di sini nanti ada proses berapa persen uploadnya. Ya. Berapa proses uploadnya. Sampai nanti nunggu 100% ya Bapak dan Ibu ya. Ini contohnya. Judulnya, cara login Microsoft. Video ini menjelaskan bagaimana tahapan. Kemudian pilih thumbnail dan playlist. Thumbnail dan playlist ini adalah layar di mana ketika Bapak Ibu buka YouTube itu yang tampil. Ya. Layarnya apa itu Bapak Ibu bisa milih di sini dari beberapa shoot yang telah diberikan oleh YouTube, tinggal pilih. Atau Bapak Ibu ingin upload sendiri. Upload sendiri. Ini. Ya. Kemudian select. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk memilih tipe pengguna. Ya. No, karena ini memang tidak untuk anak-anak. Atau yes, memang untuk anak-anak. Nah, silahkan pilih yang no. Karena ini channel bukan untuk anak-anak. Nah, karena ini channel isinya informasi pendidikan, berapapun umur bisa mengakses. Ya. Ini bisa dibatasi 18 ke atas ataupun tidak dibatasi. Nah, kemudian setelah itu kita next ada urutan atau apa namanya? Apakah Bapak Ibu menginginkan menyisipkan video yang lain? Bapak Ibu kan punya beberapa video nih.
ya. Saya ingin menyisipkan dalam video itu video yang lain gitu. Related video, kalau Bapak Ibu lihat YouTube kan ada video kecil-kecil itu ya. Di kanan atas, kiri atas itu. Nah, itu diklik import from video untuk menambahkan related video. Nah, setelah itu next, pastikan no issues found. Artinya bahwa video ataupun suara yang Bapak Ibu gunakan di dalam video itu tidak terklaim oleh orang lain. Artinya memang benar-benar ini hasil karya Bapak Ibu, bukan mengambil dari YouTube lain, bukan menggunakan musik orang lain. Kadang kita pakai musiknya siapa, itu biasanya nanti akan terklaim gitu. Jadi ini tidak centang hijau. Pastikan ini centang hijau, baru kemudian next. Nah, setelah itu ada pilihan Bapak Ibu nanti ya. Apakah video itu sifatnya privat, privasi, atau unlist, atau publik. Ada beberapa keterangan. Privat itu adalah hanya kamu dan orang yang kamu beri link yang bisa melihat. Itu privat. Tidak dipublish di YouTube. Dicari tidak bisa. Atau unlist, video itu hanya sebenarnya bisa diakses oleh siapapun tetapi tidak tampil. Tidak unlisted. Tidak terlist gitu ya. Atau terakhir, publik itu semuanya bisa akses, semuanya bisa lihat, semuanya bisa cari. Maka pilihlah yang publik agar video Bapak Ibu bisa dicari oleh orang lain. Setelah terupload, kemudian dibuka, ya. Setelah dibuka, ini kan kita mencari linknya. Nah, untuk mencari linknya, Bapak Ibu klik share. Lalu klik copy. Linknya akan muncul seperti ini, lalu copy. Sebenarnya link inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu ya. Tapi untuk mendapatkan link ini kan banyak sekali tadi caranya. Nah, inilah tagihan yang nanti akan diupload di LMS, yang nanti akan diupload di PMM link ini. Oke, copy, kemudian masukkan ke LMS. Nah, Bapak Ibu LMS mana nanti yang ditentukan di mana mengumpulkan video aksi nyata, silahkan diklik di situ. Ya, sama-sama Pak. Ya, mungkin ini masih berupa petunjuk ya. Kemudian yang selanjutnya, link itu juga nanti dibutuhkan ketika Bapak Ibu mengupload di PMM. Nah, sekarang kita ke PMM. Untuk YouTube tadi sudah selesai. Kemudian untuk LMS, ya itu tempat mengupload link saja, sudah selesai. Nah, sekarang yang terakhir kita menyematkan atau mengupload ke PMM. Nah, ini hal baru ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu untuk mengakses PMM bisa melalui dua cara. Bisa melalui handphone, bisa melalui laptop. Kalau handphone berarti Bapak Ibu harus install dulu PMM. Ya, PMM. Nah, install dulu PMM, kemudian buka PMM-nya. Nah, tutorial ini dipergunakan untuk yang memakai laptop. Kalau yang memakai laptop, Bapak Ibu klik https://guru.kemdikbud.go.id/home. Itu ya. Nah, kalau menggunakan handphone, Bapak Ibu cukup klik aplikasi PMM. Sama nanti ya. Kemudian langkah selanjutnya
temukan karya saya. Nah, ini karya saya. Nanti di handphone juga sama, itu ada karya saya. Silahkan diklik. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu coba temukan tanda plus di situ. Namanya tambah karya ke karya saya. Itu ya. Tambah karya ke karya saya. Silahkan diklik. Oke. Setelah itu, nah, Bapak Ibu diminta untuk mengisi dulu kategorinya. Ini termasuk apa? Kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP, bahan ajar atau yang lainnya. Nah, ini karena aksi nyata atau tadi artefak, maka ini bisa masuk ke praktik baik atau praktik pembelajaran. Silakan saja. Contohnya kita masuk ke praktik baik ya, Bapak Ibu nanti pilih praktik baik. Nah, setelah klik praktik baik, ada pilihan praktik baik Bapak Ibu itu berupa dokumen kah, berupa gambar kah, atau berupa video. Oh, saya berupa video. Saya klik yang video. Maka akan muncul gambar yang sebelah kanan ini. Akan ditanya, Bapak Ibu sudah punya akun YouTube atau belum? Karena tadi sudah membuat, maka pilih yang sudah punya akun YouTube. Nah, ketika klik akun YouTube, maka Bapak Ibu diminta masuk akun Google. Klik akun Google. Masukkan dulu akun YouTube Anda, bisa belajar.id maupun bisa yang pribadi. Kemudian setelah itu akan ada pesan mengajar wants to access your Google account. Nah, ini harus di-allow atau harus diizinkan. Setelah itu, Bapak Ibu menambahkan dulu beberapa keterangan dalam video itu, dalam PMM. Ya. Yang pertama adalah tautan. Nah, linknya yang tadi Bapak Ibu pastekan yang paling atas ini. Paste. Kemudian ketikkan judul video. Ini video tentang praktik baik pengembangan diri. Deskripsinya full video ini berupa praktik baik pengembangan diri bla 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 bla. Intinya saya berubah ya dari seperti ini dengan praktik baik seperti ini. Dan pilih kategori, pilih mapel, pilih kelas. Ya. Kalau pembelajaran nanti pilih kategori mata pelajaran dan kelas ya. Seperti ini. Lalu centang saya memahami. Baru Bapak Ibu bisa simpan video. Nah, contoh video yang sudah berhasil di-upload di PMM seperti yang ada di layar. Ya. Jadi di situ nanti, ini layar di PMM ya, Bapak dan Ibu ya. Setelah video Bapak Ibu masuk, nanti Bapak Ibu bisa membagikan karya saya. Nah, klik bagikan karya. Nanti berupa link ya. Link itu bisa ke WhatsApp atau ke email atau ke media sosial lainnya. Nah, itu cara mengupload di PMM. Sekarang adalah ada kasus Bapak dan Ibu nanti mungkin Bapak Ibu temukan ya ketika Bapak Ibu mengupload video ya. Ada kasus muncul nanti ketika Bapak Ibu mengupload muncul pesan durasi video Anda terlalu panjang. Nah, video Anda terlalu panjang. Nah, ketika ada pesan itu maka Bapak Ibu lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, lakukan pengaturan di akun. Ini tahapannya ya, secara jelas ada gambar di sebelahnya. Nah, seperti ini. Jadi di akun YouTube Bapak Ibu ya, inisialnya diklik. Temukan setting.
Setelah diklik setting, maka silahkan cari channel status and fitur. Channel status and fitur. Nah, fiturnya yang paling atas nih ya. Silahkan diklik channel status and fitur. Klik. Kemudian silakan cari intermediate feature. Yang nomor 2 ini. Ini diklik. Sini kan ada keterangan ini. Videos over 15 menit, maka harus bla 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 bla. Seperti itu. Harus ada yang harus dilakukan gitu ya. Maka eligible-nya ini diklik. Klik. Nah, Bapak Ibu diminta untuk verifikasi nomor handphone. Nah, ini adalah kebijakan baru YouTube ya, yang sebelumnya tidak ada. Di tahun-tahun sebelumnya itu tidak diminta untuk verifikasi nomor handphone. Tapi mulai tahun ini Bapak Ibu diminta verifikasi agar video Bapak Ibu bisa lebih dari 15 menit. Caranya nanti klik verifikasi, kemudian masukkan nomor handphone, oke, maka Bapak Ibu mendapatkan SMS atau pesan dari Google di handphone. Ada 6 digit yang Bapak Ibu harus masukkan di akun YouTube. Akun digit diterima melalui handphone, dimasukkan ke akun YouTube. Ditulis sama persis, oke, baru nanti Bapak Ibu terverifikasi phone number-nya menjadi centang hijau. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu bisa mengupload video lebih dari 15 menit. Oke, Bapak Ibu, itu tadi cara-cara bagaimana mengupload video ke YouTube ya, dengan terlebih dahulu membuat channel YouTube, kemudian mengunggahnya atau menyematkan linknya ke LMS dan menguploadnya ke PMM. Karena itu adalah beberapa aktivitas yang wajib Bapak Ibu lakukan nanti. Baik Bapak Ibu, kami persilakan kalau ada pertanyaan terkait apa yang saya sampaikan. Oke. Silahkan Bu Tukiyati. Suaranya belum muncul. Mohon maaf Bapak, tadi disampaikan oleh Bapak itu ada fitur terbaru dari YouTube dan saya sudah mempunyai YouTube. Berarti itu bisa langsung disetting untuk yang tadi. Boleh, baik. Jadi kalau saya sudah punya YouTube, ya pakai saja YouTube di akun pribadi. Ya, ambil linknya, kemudian sematkan di LMS. Terus kalau di PMM, Bapak Ibu buka PMM, kemudian upload situ melalui PMM seperti cara-cara yang tadi saya sampaikan. Oke, seperti itu Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu sudah ada berapa yang sudah punya channel, bisa di-chat Bapak Ibu? Atau reaction yang sudah punya akun YouTube dari sekian, berapa ini, 55 orang. Apakah sudah ada? Tadi Bu Tukiyati sudah punya, jadi tahapan membuat channel YouTube itu kan sudah tidak perlu dilakukan ya, karena sudah Pak Andi sudah. Oke. Jadi tinggal memanfaatkan saja aksi karya Bapak Ibu, tinggal diupload saja di channel YouTube yang sudah ada. Oke, rata-rata sudah punya semua ya. Broadcastingnya saya sudah punya, tapi pengikutnya baru sedikit. Apa-apa, bertahan. Ya. Bapak dan Ibu, saya itu juga punya beberapa hasil karya ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi nantinya diminta untuk membuat portofolio Google Site, ya,
mungkin bisa jadi inspirasi ya. Saya juga pernah mengembangkan Google Site yang memang saya peruntukkan ya, kebutuhannya itu untuk binaan saya di sekolah penggerak. Saya punya 5 binaan sekolah penggerak karena memang saya pandang itu penting ya, mengumpulkan materi. Saya memanfaatkan Google Site itu untuk mengumpulkan materi Bapak dan Ibu. Dan materi itu selalu dulu saya perbarui gitu ya, ketika ada yang baru itu saya perbarui sehingga binaan saya itu tinggal mengakses set saya. Nah, ini set saya, sekolah penggerak namanya. Saya share di chat link Google Meet-nya ya. Bapak Ibu, penting juga ya bagi Bapak Ibu, karena yang saya lihat materi di sekolah penggerak ini berbeda dengan materi di GP. Jadi Bapak Ibu selain nanti belajar materi-materi GP, ada baiknya belajar materi di sekolah penggerak. Gitu. Nah, linknya sudah saya share di chat, ini Bapak Ibu bisa mulai dari apa namanya, ini awal-awal dulu ya, ketika program sekolah penggerak, ketika kurikulum Merdeka dicanangkan, mulai dari kurikulum prototipe waktu itu ya. Ini beberapa materi-materi yang bisa menjadi inspirasi. Nah, sebagai tambahan saja ya Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu ingin belajar materi sekolah penggerak gitu ya. Itu Bapak dan Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah kesulitan kira-kira ya? Jadi Bapak Ibu, apakah nanti begini gitu, karena memang belum mencoba ya, belum mencoba kan pasti banyak pertanyaan gitu ya. Bapak Ibu, apakah sudah mengakses PMM di topik pelatihan? Karena itu salah satu juga ya program dari kementerian untuk Bapak Ibu senantiasa belajar mandiri di PMM. Kenapa? Karena nantinya raport sekolah itu akan dipotret. Raport dalam hal pemanfaatan PMM ya, itu akan dilihat melalui dashboard IKM namanya, dashboard sekolah penggerak. Oke, Bu Sasmiati semangat belum punya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mempelajari materi ya, sekolah penggerak dalam bentuk YouTube channel. Ini saya punya YouTube channel juga di situ. Itu materinya berisi materi sekolah penggerak dan materi pemanfaatan teknologi seperti itu. Semoga menginspirasi. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Mohon maaf Pak, mau tanya. Telepon, Bu. Itu yang di-upload ke PMM semua aksi nyatanya ya Pak? Semua apa yang di-upload di PMM aksi nyata? Iya, benar sekali, aksi nyata Bapak Ibu. Sebenarnya kan itu Bapak Ibu kebutuhannya adalah penugasan ya, penugasan di LMS. Ada penugasan di LMS itu membuat video aksi nyata. Nah, maka Bapak Ibu mau tidak mau harus buat video itu aksi nyatanya. Kemudian linknya
disematkan di LMS sebagai tagihan, karena itu nanti akan dinilai oleh fasilitator. Setelah di-upload, kemudian fasilitator menyimak video Bapak Ibu, kemudian mendapatkan nilai, baru kemudian bisa diteruskan ke PMM. Jadi untuk bisa dilanjut ke PMM harus sudah mendapat penilaian dari fasilitator. Jadi videonya sama, yang di-upload di LMS dan di-upload di PMM itu sama, Bu. Gitu. Video yang sama, seperti itu. Ya, terima kasih. Matur nuwun sami-sami.